Audio Jungle. Hatta Jesus manok tusisayana ay sitiru ondo ulehon Tuhamuna asaban hamu songolahu baen Tuhamu atua mahamuna akana mamulang mosa asa pasu hori ngolungi huria jala pasu hori ngolungi bangsota asa pasu hori ngolungi huria jala pasu hori ngolungi bangsota. Tuhan kataban taruhota Watu toru diri lama kokok kita joma Kita patudu on maseret mirohak kabe Kita kobasiota birurianan bangsota Asa pasu hori ngolungi huria jala pasu hori ngolungi bangsota asa pasu hori ngolungi huria jala pasu hori ngolungi bangsota. Jemaat HKBP yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom buat kita semua. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian HKBP yang menghantarkan kita melakukan pekerjaan sepanjang hari ini. Oleh karena itu, mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu selama ini yang masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Mei 2025, diambil dari Matius 9 ayat 13, yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Nats Renungan Harian pada tanggal 28 Mei 2025 tertulis pada kitab Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam bahasa Batak didok, alai lao mahamu mangguruhon nana didok nihataon. Asini roha dohuhal lemohon dada pelean. Ain dada ro au lau manjau akapar tigor asal dipabua rohana. Akapar dosa do. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saya memilih tema khotbah pagi ini, yaitu belas kasih mengalahkan persembahan. Firman Tuhan pagi ini merupakan bagian dari respon Yesus terhadap kritik orang Farisi. Kita tahu bahwa ketika Yesus sedang makan di rumah Matius bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, datanglah orang Farisi bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Mendengar hal itu, Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Tidak berhenti sampai di situ, Yesus pun melanjutkan perkataannya, dan itulah nats renungan hari ini. Kata Yesus, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Jawaban Yesus sungguh tegas dan begitu berkuasa, di mana jawaban Yesus senada dengan kitab Hosea 6 ayat 6 yang mengatakan, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Di sini Yesus hendak menunjukkan bahwa pesan ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan suatu kebenaran yang seringkali luput dari pemahaman manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk memahami kedalaman nats hari ini, mari kita lihat konteks di Matius pasal 9. Pasal ini penuh dengan kisah luar biasa tentang mukjizat dan pengajaran Yesus. Dimulai dengan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan mengampuni dosanya, yang membuat para ahli Taurat menjadi geram dan berkata dalam hatinya, "Orang ini telah menghujat Allah." Kemudian Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Ini adalah tindakan yang sangat mengejutkan bagi masyarakat Yahudi pada masa itu, karena pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan orang berdosa yang paling dibenci. Ketika Yesus makan bersama Matius dan banyak pemungut cukai serta orang berdosa lainnya, orang-orang Farisi yang melihatnya merasa jijik dan bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dan disinilah Yesus datang langsung untuk menjawab mereka dengan kebenaran yang menampar hati mereka. "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Apa sebenarnya yang Yesus maksudkan dengan belas kasihan dan bukan persembahan? Mari lihat kedua hal ini lebih dekat. Yang pertama, persembahan. Persembahan di sini merujuk pada segala bentuk ritual keagamaan, kurban, dan praktik-praktik lahiriah yang dilakukan sesuai hukum Taurat. Pada masa itu, orang Farisi sangat menjunjung tinggi semua ritual ini. Mereka merasa saleh karena rajin berpuasa, membayar persembahan, dan menjalankan setiap detail hukum Taurat. Bagi mereka, itulah inti dari kesalehan. Namun, Yesus menunjukkan bahwa semua persembahan lahiriah itu menjadi tidak berarti jika tidak didasari oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Dan inilah poin yang kedua. Belas kasihan berarti memiliki hati yang penuh empati, peduli terhadap penderitaan orang lain, dan siap bertindak untuk meringankan beban mereka. Ini adalah tentang kasih yang aktif, kasih yang keluar dari diri kita untuk menyentuh kehidupan orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan dan membutuhkan. Yesus menjelaskan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ini adalah inti misinya. Dia tidak datang untuk mereka yang merasa sudah sempurna dan tidak membutuhkan apa-apa. Dia datang untuk mereka yang sadar akan kekurangan dan dosa-dosa mereka, untuk mereka yang haus akan pengampunan dan kasih. Dan disitulah belas kasihannya tercurah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana merefleksikan nats renungan hari ini di zaman sekarang ini? Kita menyadari bahwa dunia kita telah banyak berubah, manusianya pun berubah, tetapi tidak bagi Allah. Dia tetap sama dan tidak berubah. Di sini saya mencatat ada 3 poin. Poin yang pertama, adanya prioritas yang keliru dalam kehidupan kerohanian kita. Di zaman sekarang ini, kita tidak lagi mempersembahkan kurban bakaran, tetapi kita mempersembahkan diri dalam pelayanan di gereja, ikut pengumuman KUR, rajin menghadir kebaktian minggu dan pertanyaan week, memberikan persembahan mingguan dan persembahan keluarga. Ini semua adalah hal yang baik dan patut kita lakukan. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua aktivitas ini
didasari oleh belas kasihan? Atau apakah kita melakukannya hanya demi kewajiban, demi citra kesalehan, atau bahkan demi mencari pujian manusia? Yesus menginginkan hati kita, bukan hanya ritual kita. Dia menginginkan kasih yang mengalir dari hati kita untuk sesama dengan membantu orang yang membutuhkan pertolongan, berempati dan bertindak nyata. Setidaknya mendoakan dan menguatkan sesama, bukan sekedar kehadiran kita di gedung gereja saja, tetapi harus lebih dari situ. Berapa banyak dari kita yang sibuk dengan rupa-rupa persembahan kita, tetapi kurang peduli dengan tetangga yang kesulitan, teman yang sakit, atau orang-orang yang kelaparan di sekitar kita? Apakah kita lebih fokus pada penampilan rohani daripada praktik kasih yang nyata? Poin yang kedua adalah adanya mentalitas menghakimi daripada mengasihi. Seperti orang Farisi, kita seringkali terjebak dalam mentalitas menghakimi. Kita cenderung melihat dosa dan kekurangan orang lain dan menjauhkan diri dari mereka yang kita anggap tidak suci atau tidak seiman. Kita mungkin enggan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda, gaya hidup yang tidak sesuai dengan standar kita, atau pandangan yang bertentangan dengan kita. Yesus dengan belas kasihannya yang tak terbatas justru mendekati orang-orang yang berdosa. Dia makan bersama mereka, berbicara dengan mereka, dan menunjukkan kasihnya. Ini bukan berarti dia berkompromi dengan dosa, tetapi dia mengasihi orangnya. Di zaman media sosial ini, kita seringkali begitu mudah menghakimi, mencaci maki, dan memecah belah. Alih-alih merangkul dengan belas kasihan, kita malah membangun tembok pemisah. Ingatlah, Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan untuk memanggil orang benar. Ini berarti kita semua adalah objek belas kasihannya. Dan poin yang ketiga, kasih yang bertindak nyata. Belas kasihan bukanlah sekadar perasaan simpati. Belas kasihan adalah tindakan. Yesus tidak hanya merasa kasihan kepada orang sakit, tetapi dia menyembuhkan mereka. Dia tidak hanya prihatin dengan orang yang lapar, tetapi dia memberi mereka makan. Di tengah berbagai isu sosial di zaman sekarang, kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, krisis lingkungan, konflik, apakah kita sebagai gereja dan individu menunjukkan belas kasihan yang nyata? Apakah kita rela mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya kita untuk membantu mereka yang membutuhkan? Atau apakah kita hanya berdoa dan berharap orang lain yang bertindak? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai penutup, pesan nats renungan hari ini adalah panggilan untuk introspeksi diri yang mendalam. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan Kristus? Apakah persembahan kita dalam bentuk ibadah dan pelayanan benar-benar mengalir dari hati yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama? Atau apakah kita sedang membangun jembatan belas kasihan atau tembok penghakiman? Mari kita meneladani Yesus. Dia adalah wujud belas kasihan Allah yang hidup. Dia mengajarkan kita bahwa kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Biarlah hidup kita menjadi cerminan dari hati Allah yang berbelas kasihan, sehingga melalui kita semakin banyak orang mengenal kasih Kristus yang sejati. Marsangap mari batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan kasih dan belas kasihan-Mu pada kami yang tidak terbatas. Dan kasih itu juga yang harus kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari terhadap sesama, dimulai dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahan. Curahkanlah hikmat-Mu buat mereka,
dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan buat mereka. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja, berkarir, dan memiliki prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala usaha, pekerjaan, dan karir mereka sehingga dapat berkembang dengan baik. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan, merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha yang mereka tempuh. Begitu juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong baginya. Kami juga berdoa untuk anak kami Kitaro Yanda Hasitumorang dari Wigdal Tamas yang pada hari ini genap berulang tahun. Kiranya Tuhan tambahkan umur yang panjang, kesehatan, kasih, dan sukacita menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan berkati juga untuk setiap cita-citanya. Kami berdoa untuk Opung Evandoli, orang tua dari Amang D. Simatupang Guru Pasaribu yang sedang sakit di Medan. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan untuk dapat melawan sakit yang dideritanya. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan itu yang kami imani. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.